survive atau bertahan. Saya mau berbicara tentang benih yang survive. Yang tercatat dalam perumpamaan Tuhan Yesus ketika Injil atau yang kita sebut Injil sinopsis, itu Matius, Markus, Lukas. Kalau Yohanes ini tidak termasuk Injil sinopsis karena pembahasan dia khusus. Jadi kalau bilang Injil sinopsis itu Matius, Markus, Lukas. Semuanya berbicara tentang perumpamaan ini, saudara. Dan saya akan khususkan mengambil dari Injil Lukas. Kita tahu ada 4 macam benih, dan dari 4 macam ini ada 1 benih yang survive. Artinya bertahan, dan bukan cuma bertahan, tapi benih ini tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Jadi Injil Lukas hanya bicara 100 kali lipat. Saya tidak tahu kenapa kok 30-60 di skip sama dia. Rupanya ini yang menjadi kerinduan kita semua, bukan? Menghasilkan 100 kali lipat. Ya, saya percaya kalau itu yang terjadi, semua kerugian-kerugian kita, kekurangan-kekurangan kita pasti akan ditutup oleh Tuhan. Amin. 100 kali lipat itu keuntungan yang luar biasa, saudara-saudara. Tapi itu janji Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil kalau Tuhan berjanji. Saya ingat Ishak di dalam Kejadian pasal 26. Bagaimana dia di masa kekeringan dikatakan dia menabur dan dia mendapat hasil 100 kali lipat. Jadi ini janji Tuhan dan kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan dan anak-anak Tuhan pasti diberkati dengan luar biasa. Saya bukan bicara kemakmuran tapi ini Alkitab. Kalau kita melangkah dalam kehendak Tuhan, percayalah saudara-saudara, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dilepaskan dari segala hutang piutang. Bahkan saudara akan berkelimpahan dalam nama Yesus. Sebab Tuhan kita Allah yang hidup. Tuhan yang menjaga dan memelihara umatnya. Kita masuk saja kepada benih yang pertama. Dan saya berharap melalui prinsip-prinsip ini Tuhan berbicara memberi rema kepada saudara. Setiap pribadi ada rema-rema yang Tuhan tanamkan dalam hatimu. Yang pertama ini adalah benih yang dimakan burung. Tentu kita tidak mau semuanya ya. Nah, saya percaya di sini tidak ada. Karena ini benih yang dimakan burung ini berarti orang yang terima firman tapi dia acuh tak acuh, tidak merespon atau mengeraskan hati, tidak percaya dan sebagainya. Sehingga dikatakan benih itu dimakan burung. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa burung ini bicara tentang kuasa kegelapan. Jadi saudara-saudara, saya ingatkan bahwa kuasa kegelapan itu ada dan dia selalu berusaha untuk merugikan kita. Sehingga dikatakan di dalam perumpamaan yang macam pertama ini, dikatakan supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Dalam Lukas 8 ayat 12, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah ini kehendak iblis. Bagaimana menghalangi manusia dari menerima berkat. Menghalangi manusia dari pertolongan Tuhan. Dengan cara apa? Pertama-tama dia mengeraskan hati manusia. Tidak percaya, menolak. Jadi kalau saudara lihat di luar banyak orang-orang yang memang mereka sengaja mengeraskan hati. Tidak mau percaya kepada berita Injil. Tidak mau percaya kepada nama Yesus. Nah ini benih yang pertama. Nah kemudian kita melihat kepada benih yang kedua. Benih yang kedua adalah benih yang tidak berakar. Nah kita sekarang sudah masuk kepada skop anak Tuhan ini. Saya katakan, kalau tadi mungkin skop orang tidak percaya ya. Anak Tuhan. Apa arti benih yang tidak berakar ini? Yaitu tidak punya dasar, tidak punya pondasi, tidak mendalam. Nah ini ada, ya saya tidak tahu berapa persen. Tapi kalau lihat 4 macam benih berarti minimal 25% dari seluruh anak Tuhan. Ya termasuk kelompok ini. Jadi kelompok yang tidak berakar. Mengapa? Karena dia tidak mau mendalam. Banyak anak Tuhan datang ke gereja hanya mencari hiburan, saudara-saudara. Daripada nganggur di rumah, tidak kemana-mana, wis tak ke gereja, enak. Masih ketemu orang. Banyak orang percaya mencari Tuhan hanya mencari hiburan. Sekedar yang bisa menyenangkan hati. Sehingga gereja-gereja banyak yang berupaya bagaimana caranya supaya ibadahnya itu bisa menarik orang, bisa entertain orang. Tapi karena pasarnya begitu, nah, ya, makanya ini kebutuhan pasar rohani. Lalu coba untuk mencari pembicara-pembicara yang lucu-lucu, yang bisa membuat orang tertawa, ya, seger, pulang bisa guyung-guyung. Tanyai firman Tuhan ini apa enggak tahu. Yang eling Banyolani, ya, cerita yang lucu-lucu itu ingat. Tapi firman Tuhannya apa? Enggak tahu. Dan memang mungkin enggak ada poinnya, enggak ada fokusnya, cuma cerita lucu-lucu. Nah, bukan saya anti ya, tapi saya ingin membawa saudara untuk lebih
mempunyai kerinduan. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak boleh cuma berhenti sampai di situ. Cuma permukaan toh, cuma ngerti firman Tuhan, antara ngerti tidak ngerti, tidak tahu. Isinya Alkitab itu apa nggak tahu. Karena sekarang ini dimudahkan dengan HP bukan? Kadang-kadang orang cari ayat dari HP. Seringkali ada anak muda konseling dengan saya kasih Alkitab, coba buka ini. Tidak bisa buka dia, nggak tahu nih perjanjian lama, perjanjian baru aja bingung. Saudara. Karena biasa lihat HP, cuma diketik keluar. Makanya saya mau mendorong saudara, kita harus menjadi anak Tuhan yang mendasar, yang punya dasar, yang punya pondasi, yang berakar ke bawah. Sehingga kita tidak goyah. Ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu siapa Tuhan itu. Maka apapun yang kita alami, termasuk mungkin kesulitan-kesulitan, kita tidak akan goyah. Kita percaya Tuhan akan pelihara, amin. Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan tolong kita untuk bisa survive. Nah inilah pentingnya akar itu saudara. Sebelum saya beranjak kepada benih yang berikutnya, ada satu pesan di dalam benih yang kedua ini, di mana dikatakan benih ini karena tidak berakar, maka pada masa pencobaan murtad. Nah ini, diumpamakan sebagai panas matahari dikatakan. Ketika matahari panas, benih ini layu. Nah ini ada bahayanya. Saudara. Kalau anak Tuhan itu tidak berakar, itu berbahaya. Karena masa pencobaan itu akan datang. Saudara-saudara, ada masa-masa yang sulit dikatakan. Jadi gereja sebagai pengikut Yesus, dia juga harus berjalan menuju Kalvari. Tapi Kalvarinya kita. Makanya Tuhan Yesus ngomong bukan? Siapa yang mau mengikut aku, dia harus pikul salibnya. Dan dia harus mengikut aku. Baik, kita sekarang masuk kepada benih yang ketiga. Benih yang ketiga ini adalah benih yang terhimpit. Jadi benih ini bertumbuh, kalau tadi yang kedua mungkin tidak terlalu bertumbuh, tapi yang ini bertumbuh. Tapi sampai satu stage, sampai satu titik, satu tahap, maka benih ini sulit untuk berkembang lagi. Mengapa? Karena ada yang menghalangi benih ini, yaitu semak duri dikatakan. Sehingga benih ini tidak bisa matang dikatakan, tidak bisa menghasilkan buah yang matang, karena terhalang. Dan Tuhan Yesus menjelaskan di dalam Lukas pasal 8 itu bahwa semak duri ini bicara dua hal. Satu dari sisi negatif, satu dari sisi yang positif. Dari sisi negatif bicara tentang kekhawatiran, khawatir. Dari sisi positif bicara tentang kekayaan. Makanya Amsal berkata dalam Amsal 30 bukan, ada satu doa di situ. Jangan beri aku miskin, tapi jangan beri aku kekayaan. Terlalu miskin, terlalu kaya maksudnya. So, kalau terlalu miskin aku nanti mencuri dan aku memalukan nama Tuhan. Tapi kalau aku terlalu kaya, aku sombong, aku lupakan Tuhan. Itu doa dari Amsal, doa yang bijaksana. Jadi dua hal ini kita harus hindari. Ini pagar-pagar duri di sisi kaki kanan kita. Kalau kita tidak mau terkena duri, ya kita harus berjalan di tengah. Jadi ada kekhawatiran yang membuat kita tidak percaya, kurang percaya. Kekhawatiran itu menunjukkan kita kurang percaya. Ya kita khawatir, bagaimana nanti ini. Coba nanti saudara baca Lukas pasal 12 ya. Dua hal ini ada di situ. Jadi ada satu sisi orang yang khawatir, selalu khawatir ya. Nanti gimana. Tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kurang percaya. Tapi ada satu pihak dikatakan orang terlalu percaya diri. Orang yang dengan kekayaannya dia merasa, aku tidak akan apa-apa. Orang begini aku tetap. Jadi dia terlalu percaya diri. Nah ini, satu kurang percaya, satu terlalu percaya diri. Dua hal ini yang membuat benih itu tidak bisa matang, tidak bisa bertumbuh dengan sempurna. Kesempurnaan itu mahal. Kita selamat itu cuma-cuma. Kita selamat oleh anugerah, tapi kita sempurna oleh usaha. Catat ini. Jangan pikir kita akan sempurna begitu saja. Saya mau katakan bahwa kita selamat itu cuma-cuma. Kita selamat itu kasih karunia. Tapi kita sempurna oleh usaha. Kita sempurna karena harus bayar harga. Jadi untuk kesempurnaan itu tidak asal cuma wacana. Itu benar-benar kita perlu usaha, perlu bayar harga. Makanya murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, kalau gitu siapa yang bisa Tuhan Yesus? Ya, murid-murid sendiri kaget. Tapi Tuhan Yesus ngomong gini, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Haleluya. Artinya apa? Bukan artinya lalu kita tidak usaha, lalu Tuhan memungkinkan, tidak. Tapi dalam keterbatasan kita, kalau kita punya kerinduan, kita mau terus maju, kita mau minta pimpinan Roh Kudus, saya yakin Roh Kudus akan bawa kita ya sampai menjadi matang dan sempurna. Karena itu kehendak Tuhan dan itu yang kita lihat pada benih yang keempat, benih yang survive.
Haleluya. Ini benih yang survive, bukan sekedar bertahan, tapi dia berbuah lebat. So, kata survive itu menunjukkan kita hanya bertahan, bisa melewati sesuatu yang bahaya dan sebagainya. Tapi saya katakan survive di sini artinya berbuah-buah, 100 kali ganda. Amin, saudara. Jadi saudara percaya Tuhan akan menghasilkan buah-buah. Saya yakin dan percaya. Pada satu saat maka Tuhan akan membanjiri tempat ini dengan jiwa-jiwa. Haleluya. Jiwa-jiwa yang rindu. Ayo, minimal kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Dan saya yakin akan ada penuaian yang besar. Haleluya. Benih-benih yang bertumbuh 100 kali lipat itu. Tuhan akan nyatakan. Rencana Tuhan tidak akan gagal, saudara. Manusia bisa menggagalkan, mencoba untuk menggagalkan, tapi tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Nah, sebelum saya akhiri, kita mau lihat bagaimana untuk menghasilkan benih ini. Dikatakan ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah mendengar. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-15, mendengar firman. Terima dengan telinga yang peka, telinga yang baik, mendengar ini penting. Kedua adalah menyimpan, masuk telinga. Kalau dulu kita kecil kita lihat guru-guru sekolah minggu, anak-anak kalau firman itu masuk telinga kiri, jangan sampai keluar telinga kanan. Tapi ini penting, masuk telinga, masuk ke hati, disimpan. Kayak Maria, selalu nyimpan semua. Menyimpan ini juga punya pengertian merenungkan, simpan direnungkan dalam hati yang baik. Dan yang ketiga adalah melakukan. Jadi pertama mendengar, kedua apa? Menyimpan, ketiga melakukan. Mendengar, menyimpan, melakukan. Melakukan dengan apa? Dengan ketekunan. Tekun, perlu ketekunan. Maka benih itu dikatakan akan bertumbuh menjadi banyak. Berkali-kali lipat ganda. Menutupi semua kerugian-kerugian, kekurangan-kekurangan dan sebagainya. Semua akan Tuhan gantikan. Haleluya. Kalau kita bisa survive melewati semuanya ini. Survive dengan apa? Kita mendengar, simpan, lakukan. Ini penting sekali. Nah, saya akan akhiri dengan sebuah ayat yang menjadi contoh. Mari kita baca bersama Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Masih ada orang-orang yang punya hati yang baik, yang suka mendengar dan menyelidik. Bukan cuma seperti dikatakan waktu Paulus di Tesalonika, begitu Paulus ngomong ditentang, sampai Paulus harus ngungsi ke Berea. Tapi ternyata di Berea masih ada, di tempat ini ada orang-orang yang begitu rindu dengan firman Tuhan. Yang duduk di kaki Tuhan untuk rindu mendengar firman. Lebih baik hatinya dan itulah yang menimbulkan buah-buah. Dan saya percaya buah itu akan matang dan menghasilkan hasil 100 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.